Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadukum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat pembuangan air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tafsir ayat ke-43, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk tidak mendekat di sholat ketika dalam kondisi mabuk, hingga mereka mampu mengetahui apa yang mereka katakan. Hal ini mencakup juga perkara mendekati tempat-tempat sholat seperti masjid. Maka sesungguhnya seorang yang mabuk itu tidak dibolehkan memasukinya, dan juga mencakup sholat itu sendiri, karena sesungguhnya seorang yang mabuk tidak boleh melakukan sholat, tidak juga ibadah yang lain, disebabkan karena pikirannya yang tidak lurus dan ketidaktahuannya tentang apa yang diucapkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hal tersebut dan mensyaratkan bolehnya melakukan perkara itu ketika mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang mabuk tersebut. Ayat yang mulia ini telah dinasakh oleh ayat pengharaman khamar secara mutlak, karena sesungguhnya khamar itu pada awalnya tidak diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan tentang keharamannya bagi hamba-hambanya dengan firman-Nya, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Baqarah ayat yang ke-219. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka minum khamar ketika akan mendirikan sholat, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya secara mutlak dalam segala kondisi dan waktu dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fastaribuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Al-Maidah ayat yang ke-90. Walau demikian, sesungguhnya khamar itu akan lebih haram lagi ketika akan mendirikan sholat, karena mengandung kerusakan yang besar, yaitu dengan tidak tercapainya maksud dari sholat yang merupakan ruh dari sholat dan intinya, yaitu kekhusyuan dan hadirnya hati, sedangkan khamar menutupi hati dan menghalangi dari berzikir kepada Allah dan dari sholat.
Dan di antara faedah dari makna ini adalah larangan memulai sholat dalam kondisi sangat mengantuk, di mana orang tersebut tidak merasakan, mengetahui apa yang diucapkan dan dikerjakannya. Bahkan ada indikasi dari makna ini bahwa seyogianya bagi seseorang yang hendak menegakkan sholat agar meninggalkan segala hal-hal yang menyibukkan pikirannya, seperti menahan buang air kecil atau air besar atau hasrat untuk makan dan hal-hal lain yang semisalnya. Sebagaimana dijelaskan tentang hal itu oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 560 dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Allah berfirman, wala junuban illa abirin sabil, jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, yaitu janganlah kalian mendekati sholat ketika kondisi kalian sedang junub, kecuali bila sekedar lewat saja, artinya kalian melewati masjid dan tidak tinggal di dalamnya. Hatta tagtasilu, hingga kamu mandi, maksudnya apabila kalian telah mandi. Dan itulah batas dari larangan mendekati sholat bagi seorang yang junub. Maka yang dibolehkan bagi orang tersebut hanyalah melewati masjid saja. Kita lanjutkan di bagian yang kedua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.